Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Berjumpa lagi kita dalam program Ketabu. Kalian tahu nggak bro? Nah, seperti biasa, dalam program ini kita akan coba bertanya kepada masyarakat, kaum muslimin yang ada di sekitar, pertanyaan-pertanyaan seputar agama, hukum, dan ilmu, yang insya Allah nanti di akhir sesi akan ada jawaban dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang berkompeten di bidangnya. Pada tema kali ini, kita akan tanya kepada kaum muslimin pertanyaan, apa sih hukum berpacaran? Kita tanya kaum muslimin. Nah, sekarang kita udah bersama Bang siapa, Bang? Zahri Fadli, Pak. Bang Jahri Fadli. Kita mau nanya nih, Bang. Boleh, Bang. Sepengetahuan Abang, apa sih hukum berpacaran dalam Islam? Kalau menurut saya hukum berpacaran dalam Islam itu haram, Bang. Jangankan untuk pacaran, dekat saja kita sudah tidak boleh dengan lawan jenis, Bang. Selagi tidak ada ikatan, Bang. Dengan Bang siapa, Bang, namanya, Bang? Ya, nama saya Irwan Lubis, Bang. Bang Irwan Lubis. Kita mau tanya sebentar ya, Bang. Sepengetahuan Abang, apa sih hukum berpacaran dalam Islam? Hukum pacaran dalam Islam itu menurut saya haram, Bang. Karena jelas kata Allah, la taqrabu zina, kata Allah, jangan mendekati zina. Jangankan mendekati zina, berpacaran. Makanya dari situ kita bisa ambil bahwasanya pacaran itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ada yang bilang pacaran itu kayak bisa jadi kayak ta'aruf itu, Bang. Itu kayak mana menurut Abang tuh, Bang? Yang jelas pacaran selagi belum ada hubungan halal itu tidak diperbolehkan dalam agama, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Bang Dimas. Bang Dimas, kita minta waktunya sebentar ya, mau nanya. Sepengetahuan Abang, apa sih hukum berpacaran dalam Islam? Setahu saya dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa pacaran itu haram. Tapi kalau memang mau pacaran ada syaratnya sih. Gimana tuh? Harus menikah dulu, karena pacaran setelah menikah itu baru haram, baru halal gitu. Ya. Nah, sekarang kita udah bareng dengan Bang siapa nih namanya, Bang? Muhammad Lutfi Robiansah. Bang Lutfi. Kita mau nanya, Bang. Sepengetahuan Abang, apa sih hukum berpacaran dalam Islam? Menurut saya hukum berpacaran dalam Islam itu adalah haram karena pacaran itu adalah sama dengan zina. Karena mendekati zina itu saja sudah diharamkan oleh agama Islam. Mungkin itu yang saya tahu tentang pacaran. Nah, tadi kan kita udah dengar jawaban dari beberapa kaum muslimin. Sekarang kita dengar jawaban dari Ustadz. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak tahu dengan pacaran? Semua orang tahu dengan pacaran. Dan bahkan anak-anak kecil yang sekolah, yang belajar di tingkat SD sekalipun, mereka sudah mengenal kalimat ini, kalimat pacaran. Lantas, apa hukumnya dari sisi syar'i? Apa hukumnya jika ditinjau dalam pandangan Islam? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah di zaman Nabi SAW tidak dikenal dengan istilah pacaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan pacaran. Kita bisa melihat haramnya pacaran itu dari beberapa sisi, dari beberapa segi. Pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang pacaran sudah pasti ada saling sentuh-sentuhan antara satu sama yang lain, antara laki-laki dengan perempuan. Dan kita katakan sudah pasti karena umumnya semua orang kalau pacaran modelnya seperti ini. Ya, umumnya semua orang kalau pacaran modelnya seperti ini. Dan bahkan kalau ada yang beranggapan, dia mengatakan, wah saya pacaran nggak pernah sentuh-sentuhan. Ya, saya pacaran melalui dunia maya, melalui Facebook atau melalui yang lainnya. Ya, kita katakan ini hanya sebagian kecil dari manusia yang kalau dia pacaran dengan model seperti itu. Tapi umumnya kita katakan pacaran biasanya ada sentuh-sentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Maka ketahuilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, li'an yuta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamussa imra'ah la tahillu lahu. Nabi SAW mengatakan, seorang laki-laki kepalanya ditusuk, ya, dipukul dengan jarum atau dengan paku yang terbuat dari besi, maka ini lebih baik bagi diri dia
daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal bagi diri dia, daripada dia menyentuh wanita yang seharusnya haram untuk dia sentuh. Maka perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang-orang yang pacaran, mereka menyentuh kekasih mereka, mereka menyentuh pacar mereka. Ini dari sisi yang pertama. Dari sisi yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang pacaran itu pasti akan mendekatkan dirinya kepada zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan zina, dan bahkan Allah melarang kita untuk mendekatkan diri kepada zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ya, jangankan melakukan perbuatan zina, mendekati zina saja itu hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah katakan jangan. Ya, ini kalimat larangan, dan kalimat larangan konsekuensinya itu adalah haram kalau tidak ada dalil lain yang membuat dia menjadi hukumnya makruh. Maka Allah katakan la taqrabu, ya, jangan dekati zina. Maka orang yang pacaran, ya, dia berdua-duaan dengan perempuan tersebut, dia menyentuh, dia memandang fisik dari kawannya, dari pacarnya, dan yang lain-lain, ini merupakan sarana menuju kepada perzinaan. Ini merupakan pendekatan diri dia kepada perzinaan, dan ini hukumnya haram. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, apalagi Nabi SAW katakan, ya, mata zinanya dengan mata, tangan demikian juga. Dan di akhir hadis Nabi SAW mengatakan itu dibenarkan dengan kemaluannya. Ya, dan kita sungguh sering mendengar berita kalau ada orang yang pacaran, ya, akhirnya mereka melakukan hubungan yang terlarang sebelum mereka menikah. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan mendekatkan diri mereka kepada zina, hingga akhirnya mereka benarkan dengan kemaluan-kemaluan mereka. Ini sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berpacaran, ya, umumnya mereka pasti akan ada momen-momen untuk saling berduaan. Ya, akan ada saling berduaan. Apakah mereka ketemuan janjian di satu tempat dan mereka berduaan di situ, atau di kafe mereka cari di pojokan, di sudut yang mereka berduaan di situ, atau di tempat-tempat yang lain. Apa kata Nabi SAW dalam masalah kita berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kita? Nabi SAW katakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Ya, janganlah seorang laki-laki dan perempuan saling berkhalwat, saling berdua-duaan, saling bersembunyi-sembunyi dari orang lain kecuali dengan mahramnya. Kecuali dengan mahramnya. Maka berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram kita, yang dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, ini juga hukumnya haram. Dan dari sisi yang keempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini akan terjadi fitnah tatkala seorang laki-laki dan perempuan sudah berduaan, bersentuh-sentuhan, saling menatap satu sama lain, saling menikmati tubuh pasangannya. Ini merupakan fitnah, dan ini adalah fitnah yang besar bagi seorang laki-laki, fitnah yang besar bagi seorang pria. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau katakan, ma taraktu ba'di fitnah adarru ala rijali minan nisa. Nabi SAW mengatakan, aku tidaklah meninggalkan, setelah sepeninggalku aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar mudaratnya, fitnah yang lebih mengerikan mudaratnya, kecuali fitnahnya seorang perempuan dari seorang laki-laki. Ya, terfitnahnya seorang laki-laki dengan perempuan. Dan banyak sebenarnya kalau kita bahas, banyak sebenarnya sisi-sisi pengharamannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya pacaran hukumnya haram. Ya. Kalau ada yang mengatakan kami pacarannya lewat Facebook, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena seorang laki-laki tersebut ketika mereka bermain Facebookan, ini akan membuat terfitnah antara satu dengan yang lain. Dia akan terfikir akan si wanita tersebut,
Kalau dia sudah melihat wajahnya, melihat fotonya, dia akan terfikir si fotonya tersebut hingga dikhawatirkan dia akan nanti jatuh ke dalam perzinahan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin, pacaran, sekali lagi kita katakan, pacaran hukumnya haram. Di zaman sekarang, terkadang ada sebagian orang yang mengganti istilah pacaran dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya seperti Islami. Ya. Tatkala kita tanya kepada mereka, kalian sedang apa? Mereka mengatakan kami sedang ta'arufan. Padahal hakikatnya pacaran. Ya, meskipun kalimatnya diganti, namanya diganti, hakikatnya tetap sama. Hukumnya haram. Jadi kalau ada seorang, ya meskipun dia seorang dai yang terkenal, yang sedang mulai dipanggil-panggil di televisi nasional misalnya, kemudian dia mengatakan, ya yang kalian lakukan ini tidak mengapa, ini bukan pacaran, ini namanya ta'arufan, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kejahilan dia dalam memahami makna dari pacaran tersebut. Ya, ini hukumnya haram. Oleh karena itu, apa solusinya kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sudah ada benih-benih percintaan? Maka solusinya menikah. Ya, tidak ada cara lain kecuali menikah dan berpacaranlah setelah menikah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu untuk ba'ah, ya, sudah mampu untuk melampiaskan biologis kalian, sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada wanita-wanita yang kalian cintai, maka menikahlah. Ya, menikahlah. Dan ini solusi tatkala sudah ada benih-benih percintaan dari seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tinggalkanlah pacaran dan menikahlah. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.